karena saya berusaha membuka perusahaan di bidang mais, saya ambillah S1 saya di bidang mais. Ya kan, di PNG. PNG itu kan UI juga. Nah, saya tamatlah S1 saya di PNG. Kemudian saya dalam bekerja, kemudian saya melanjutkan S2 saya di Gajah Mada di arsitektur dan tourism planning. Nah, dari situ saya melanjutkan S3 saya di Unpad. Kenapa saya memilih jurusan yang berbeda-beda? Karena waktu saya masuk di Gajah Mada, memang saya waktu itu kerjanya memang di bidang pariwisata, Mas Bambang. Saya dalamilah secara akademiknya. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Mudah-mudahan wawancara ini bisa kita tayangkan melalui kanal Inspirasi untuk Bangsa dan selanjutnya akan kita bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu Ibu Dr. Evita Nursanti SH MSc. Beliau saat ini adalah anggota DPR RI di Komisi 6. Apa kabar, Bu? Baik, Mas Bambang. Iya. Ya. Ibu Evita ini lahir 6 April 1960. Pertama mungkin Ibu bisa cerita, ini pengalaman kuliah Ibu ini sangat unik menurut saya. Jadi S1 pindah sana pindah sini ya. Pindah sana pindah sini ya. Iya. Loncat sana loncat sini ya. Kuliah S1 di Fakultas Hukum UI, kemudian S2 Arsitektur Pariwisata di UGM, dan program doktor di Dokter Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran. Silakan, Bu. Iya. Jadi sebenarnya saya kuliah hukum di UI itu waktu zaman saya dulu perintis, istilahnya waktu kita tes itu hanya sampai tingkat 3, Mas. Oh. Hanya sampai tingkat 3, kemudian saya melanjutkan kuliah ke Amerika. Ya. Mas, saya merit, kemudian saya melanjutkan sekolah di Amerika, saya ngambil pokoknya major yang sangat berbeda, bisnis sama computer science. Pada waktu itu komputer lagi hit-hitnya kita waktu itu. Saya di sana di Cabrillo College 3 tahun, kemudian saya kembali ke Indonesia. Nah, ketika kembali Indonesia, kan saya udah married ya Mas ya, udah punya anak 1 waktu itu. Kemudian saya langsung pas pulang ditawarin kerja, Mas. Nah, udah kejur kerja, kita kerja. Padahal saya waktu itu ambil cuti di UI. Bisa masuk kembali ketika saya balik. Tapi udah keasikan kerja. Nah, waktu itu saya kerja dulu nih, Mas. Udah kerja sana, saya kerja sini, ya kan. Kemudian mau masuk UI lagi, peraturannya sudah berbeda. Pada waktu itu banyak hal-hal yang mesti saya ulang dan lain-lain. Kemudian karena saya berusaha membuka perusahaan di bidang mais, saya ambillah S1 saya di bidang mais. Ya kan di PNG. PNG itu kan UI juga. Nah, saya tamatlah S1 saya di PNG. Kemudian saya dalam bekerja, kemudian saya melanjutkan S2 saya di Gajah Mada
di apa namanya arsitektur dan tourism planning. Nah, dari situ saya melanjutkan S3 saya di Unpad. Ya. Kenapa saya memilih jurusan yang berbeda-beda? Karena waktu saya masuk di Gajah Mada, memang saya waktu itu kerjanya memang di bidang pariwisata, Mas Bambang. Ya, ya. Saya dalamilah secara akademiknya. Kemudian ketika saya masuk Unpad, saya ambil jurusan hubungan internasional. Karena saya sudah di DPR RI, Mas. Ya. Dan saya duduk di Komisi 1 yang memang membidangi luar negeri. 10 tahun saya di Komisi 1, Mas. Ya. Jadi saya tertarik dengan bidang komisi saya. Kemudian sekali lagi saya perdalam secara akademiknya, Mas. Di Unpad untuk mendapatkan doktor di Unpad. Ya. Gitu loh, Mas, di bidang hubungan internasional. Ya. Lalu waktu bingung, ya? Ya, di UI gelarnya apa Bu akhirnya? SH atau apa? Saya enggak, saya di PNJ yang dapat gelar S1-nya. Ya, PNJ itu singkatan PNJ. Pokoknya negeri jurusan, itu jurusan MAIS khusus di situ, Mas. Iya, iya. Itu UI, di bawah UI waktu itu masih, Mas. Iya, 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 baik. Jadi instead of nyambung ke UI, saya ambil di sana, Mas. Karena itu saya memang saat itu bekerja di bidang pariwisata. Jadi kita dirikan perusahaan, sebelum dirikan perusahaan, saya itu kerja dulu di bidang di hotel, Mas. Ya. Keliling-keliling juga di hotelnya, ya di Mandarin, ya di Hilton, ya di Hyatt gitu, Mas. Jadi keliling-keliling, kemudian saya perdalam dari aspek akademiknya. Ya. Saya masuk di DPR, saya duduk di Komisi 1 10 tahun, di pertengahannya saya ambil doktor saya gitu loh, Mas. Ya. Supaya ya saya ambil lagi di akademiknya gitu, Mas. Ya. Saya sekarang masih terdaftar sebagai alumni UI. Jadi saya senang juga. Walaupun saya sampai singkat 3, tapi selalu dikirimin informasi, dikasih selamat kalau saya duduk lagi di DPR RI. Jadi ini kan sebagai alumni UI. Saya tanya, saya kan nggak tamat gitu. Tapi rupanya kalau udah sampai tingkat 3 itu dianggap kita sudah alumni ya, Mas ya. Iya. Baik. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik Bu, sekarang cerita tentang pekerjaan di bidang pariwisata. Dan sampai terakhir sebelum masuk di DPR itu, Ibu kalau tidak salah menjadi Direktur Utama PT Infrasindo Internasional. Monggo Bu, silakan. Nah, itu sebenarnya itu Royalindo, Mas. Dan jadi dua-dua saya Managing Director di PT Royalindo Expo Duta, saya Presiden Director di PT Infrasindo. Jadi itu yang satu exhibition, yang satu conference, Mas. Jadi memang perusahaan yang kita dirikan, Mas, untuk itu. Jadi is our own business lah itu, Mas. Dan alhamdulillah perusahaan sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Tapi sudah anak-anak yang jalanin, anak mantu yang jalanin sekarang, Mas. Ibunya udah di DPR aja terus sekarang. Ini kan bisnis pariwisata kan semakin bagus kelihatannya ke depan, Bu. Ya, potensi kita sangat-sangat luar biasa, Mas. Ya. Kemudian memilih terjun ke bidang politik. Mengapa? Jadi sebenarnya pada waktu itu ada opportunity di bidang politik. Saya rasa sudah cukuplah saya umur nih, Mas. Saya ini udah 62 tahun loh sekarang. Jadi pada waktu itu anak-anak sudah besar dan anak-anak sudah bantu saya di perusahaan dan saya lihat anak-anak sudah mampulah untuk untuk menjalankan perusahaan bersama menantu saya, Mas. Ya saya mencari sesuatu yang lain yang sifatnya kalau udah seumur saya ini ya memang bagaimana kita pengabdian lagi, Mas. Jadi
hanya sekedar bisnis saja, pengabdian, ya saya masuk ke partai politik dan running untuk DPR RI. Ya, masuk ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bisa diceritain? PDI Perjuangan. Ya. Jadi ini aneh nih ceritanya kalau diiniin. Jadi waktu itu saya baca, suami saya baca Kompas nih Mas. Baca di Kompas, Pak Sony Keraf menyebutkan bahwa PDI Perjuangan sedang mencari kandidat caleg potensi dari perempuan, ya kan? Suami saya bilang sama saya, Fit, daftar tuh, betul. Ini PDI Perjuangan lagi nyari ini. Saya waktu itu nggak kepikir mau masuk politik terus terang saja. Yang bener aja, ngapain saya daftar, saya bilang gitu kan. Terus seminggu kemudian ada banyak berita-berita lagi. Coba deh telepon Pak Sony Keraf, kebetulan saya kenal Pak Sony Kerafnya. Coba deh ditelepon, terus saya WA Pak Sony Keraf. Saya bilang lagi nyari kandidat ya, saya bilang, can I be considered as one of the candidates? Saya bilang gitu kan. Langsung besok breakfast sama saya, kata Pak Sony Keraf langsung. Saya breakfast sama Pak Sony Keraf, sangat cepat tuh Mas waktu itu. Saya jadi caleg. Gitu. Oh. Prosesnya cepat tuh waktu itu. Karena memang waktu pada saat 10 tahun, 11 tahun yang lalu tuh, memang 12 tahun yang lalu tuh memang mencari caleg perempuan itu nggak begitu, agak susah, nggak gampang ya Mas. Jadi begitu saya masuk itu langsung diproses, langsung dimasukin di Jawa Tengah, udahlah jadi caleg deh saya Mas. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Nah, kemudian kenapa wilayahnya bisa masuk di Dapil 3? Itu di Pati, Rembang, Blora, Grobogan. Wilayah kita itu yang menentukan partai, Mas. Oh, jadi nggak ada asal-usulnya? Enggak. Jadi waktu itu saya juga ketemu dengan Pak Sekjen. Pak Sekjen mengatakan, Mbak ditetapkan menjadi caleg di Jateng 3. Ya. Gimana itu, Mas? Saya bilang kan, katanya Pati, Grobogan, Blora, Rembang. Itu bagi saya tuh nggak dapat gambaran. Karena terus terang saya kan bukan orang Jawa, Mas. Bapak saya orang Gorontalo, ibu saya orang Padang. Saya nggak kenal orang satu sama sekali di Jawa Tengah itu, Mas. Ya kan? Waduh, gimana itu Pak Sekjen? Saya bilang itu masih kan masih di Jawa Tengah gini-gini. Waktu itu Sekjen Pak Cahyo ya? Pak Pramono Anung. Pramono Anung ya. Nah, jadi ibu lah. Jadi udahlah saya jadi caleg deh Mas di Jawa Tengah Jateng 3. Berjuanglah kita untuk duduk sebagai anggota DPR RI. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana romantika dan dinamikanya ke daerah yang sebelumnya tidak kenal gitu ya. Akhirnya terpilih. Ibu nomor berapa waktu itu? Nomor 2. Nomor 2. Ya. Jadi waktu saya masuk jadi caleg itu, Mas, belum suara terbanyak. Jadi masih sistem nomor urut. Saya lanjut dong, ya kan? Karena nomor 2 kan di dapil itu 2 kursi, Mas. Berarti kan saya merebut hanya salah satu dari kursi yang ada kan gitu, Mas. Saya nomor urut 2. Istilahnya tuh setengah kaki saya udah di Senayan gitu loh, Mas. Nomor saya 1 ini, Pak Sony nomor 1-nya. Pak Sony waktu itu. Nah kemudian di waktu nggak berapa lama kita turun, keluar peraturan baru KPU, dirubah dari nomor urut menjadi suara terbanyak. Wah pusing saya kan. Gimana nih saya bilang. Ini orang nggak kenal satu manusia pun ya kan di situ. Kemudian kita nggak bisa berkomunikasi dalam bahasa Jawa kan ya Mas ya. Itu benar-benar sangat perjuangan menurut saya yang sangat-sangat menarik ya Mas ya. Pada saat kampanye itu suka dukanya itu
kalau ditulis sudah jadi berapa buku gitu Mas. Seketika yang ada, ya kan. Jadi pertama, alhamdulillah saya duduk 2 kursi memang pada waktu itu saya duduk salah satu dari kursi tersebut gitu. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Ya pakai nanti. Ya, jadi Ibu menghabiskan berapa waktu itu setiap bulannya itu? Waduh, Mas, saya itu hidupnya itu nggak tidur, Mas. Jadi Ya. waktu kampanye itu kita mulai dari habis subuh, kita udah jalan keliling. Itu kan 3-4 kabupaten, Mas. Ya, betul. Bayangin kalau 2 kabupaten masih gampang. Saya tuh 4 kabupaten dan penduduknya itu padat, Mas. Ya, ya. Sangat padat. Jawa Tengah itu. Ada hampir 5 juta penduduk sekarang ini. Ya. Dan kita mesti kampanye ke 4 kabupaten yang jaraknya tidak dekat satu sama lainnya gitu. Ya, Jadi ya. keliling sana keliling sini, nyampe di hotel itu udah jam 1 jam malam, Mas. Jam 1 malam itu udah ada lagi yang nunggu tim-tim kita kan. Ya. Wah, tidur itu udah jam 2 jam 3 pagi bangun lagi udah Ya. mulai. Wah, kayak begitu terus, Mas. Ya. Memang melelahkan pada waktu itu gitu, Ya. Mas. Ibu Tapi karena saya anak polisi, Mas. Ya, Kita ya. ini anak tolong kan, Mas ya. Ya. Jadi pejuang nggak kenal lelah gitu. Saya tetap berjuang gitu, Mas. Ya. Jadi waktu itu Ibu home base-nya di satu kota atau pindah-pindah? Pindah-pindah, Mas. Ya. Jadi misalnya kan saya bikin jadwal, Mas, bikin jadwal kampanye. Misalnya minggu ini di sini, minggu ini di sini, minggu ini di sini. Karena tiap minggu itu kan kita harus ke desa-desa, Mas, harus ke desa-desa. Dan tentunya saya tidak bekerja sendiri, saya mempergunakan konsultan untuk menang pada waktu itu sebagai pemenangan. Iya. Baik. Jadi konsultan itu seperti apa, Bu? Artinya mendampingi terus? Jadi, mendampingi terus, Mas, mendampingi terus. Yang pertama saya pakai jasa konsultan cukup banyak di aspek-aspek yang saya pergunakan. Tapi yang kedua, karena saya sudah mengenal daerah, sudah mengenal punya network sendiri, saya hanya pakai untuk door to door aja. Jadi tidak. Kalau yang pertama itu sampai mengumpulkan masyarakat, semuanya, materi cetak dan lain-lain itu semuanya dihandle oleh konsultan, Mas. Kita bawa badan berarti itu. Suap gitu loh. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Ya, menarik sekali. Kemudian Ibu ditempatkan di Komisi 1, ya. Padahal background-nya bisnis di bidang pariwisata. Bagaimana bisa ditempatkan di Komisi 1? Ya, karena dianggap pada waktu itu kan diperlukan di Komisi 1 karena hubungannya dengan luar negeri, Mas. Itu kan orang-orang yang mempunyai kompetensi dalam berbahasa Inggris gitu loh, Mas. Jadi saya ditempatkan di situ. Ya, di Komisi 1. 10 tahun, Mas. Makanya 10 tahun saya di satu, Mas, lama loh. 10 tahun sudah hafal semua kalau gitu ya. Makanya pas yang ketiga, periode ketiga, saya minta tolong sama partai, saya mau dipindah, saya mau mendapatkan wawasan baru, network baru, terus ditanya mau pindah kemana, saya mau pindah ke Komisi 6. Nah, sekarang saya berada di Komisi 6 itu loh. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat
ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. 10 tahun, apa saja yang mengesankan ketika Ibu di Komisi 1? Saya suka di Komisi 1, Mas. Isunya saya suka. Oleh karena itu isunya diplomasi, pertahanan, kan Mas ya. Jadi itu aspek-aspek yang saya suka, isu-isu yang saya suka. Oleh karena itu saya perdalam dengan mengambil S3 saya di Unpad pada waktu itu. Jadi menurut saya apa yang saya di lapangan di Komisi 1, kalau saya lebih perdalam dengan akademik saya, Mas, di hubungan internasional, ya saya perdalam dan saya melihat pada waktu itu ya saya ngambil memang diplomasi parlemen, Mas. Diplomasi parlemen, kalau S3 kan katanya harus mendapatkan teori baru kan itu, Mas, kalau S3. Nah itulah saya angkat diplomasi parlemen dengan ininya teori yang saya angkat itu adalah 1.5 track diplomacy. Kita kenal diplomasi ini hanya 2 selama ini kan, first track diplomacy, second track diplomacy. Jadi saya bikin tesis saya itu bahwa untuk kita anggota parlemen itu kita bukan first diplomacy, which is government, kita juga bukan second track diplomacy, which is NGO kan, Mas. Kita di tengah-tengah, di satu sisi kita itu adalah lembaga negara, kan begitu, Mas. DPR ini di satu sisi kita adalah individu yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka di dapil. Jadi kita itu ada di pertengahan. Jadi makanya saya bikin teorinya itu 1.5 track diplomacy. Itulah diplomasi yang harus dipakai oleh anggota DPR RI, Mas. Kepentingan negara karena kita presidensial, kita juga ke sana, tapi kepentingan rakyat kita juga kita kedepankan. Jadi sama-sama nih, Mas. Saya bukan government, hanya kepentingan government saja. Gitu. Iya. Saya kira menarik ya secara teori. Kan di dalam praktek juga anggota parlemen itu sering didekati oleh diplomat-diplomat dari luar negeri untuk dijajaki apa pendapatnya gitu. Dan Komisi 1 ini kan memang hubungan luar negeri, Mas. Jadi memang kita melakukan diplomasi dengan negara-negara, Mas. Ya kan, dengan banyak negara, kunjungan-kunjungan keluar. Dan selain saya di Komisi 1, saya ditempatkan oleh partai di badan, Mas. Badannya itu namanya Badan BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Nah, jadi antar parlemen Indonesia dan luar negeri. Jadi memang jadi hubungan di badan saya hubungannya dengan diplomasi luar negeri, di Komisi 1 dengan diplomasi luar negeri. Gitu, Mas. Di sinergis. Makanya saya pilih S3 di situ, Mas, karena saya sudah dalami duduk di Komisi 1, saya sudah dalami duduk di badan di BKSAP, saya ambillah S3 saya di hubungan internasional. Pengabdi cita, berjaya memperbaiki untuk nusa dan bangsa. Semangat jangan gembira, sadar tugas mulia. Baik, menarik Ibu. Setelah Ibu di Komisi 6, kemudian kan ada usaha untuk mendukung pengelompokan BUMN itu, karena Komisi 6 BUMN yang kelompok Defense ID ya, kalau nggak salah. Apa yang jadi masalah? Karena menurut pengamatan saya, memang BUMN di pertahanan itu sepertinya banyak masalah. Jadi sebenarnya begini, Mas, secara keseluruhan lah, tidak pertahanan saja gitu. Bahwa kita ini kan memang terlalu banyak, Mas. BUMN yang mempunyai bidang usaha yang sama. Jadi sesama mereka sebenarnya kompetitor gitu loh, kan nggak lucu. Oleh karena itu Bapak Menteri BUMN melakukan klasterisasi dan holdingisasi dan melakukan pengecilan daripada BUMN yang ada. BUMN yang memang rapotnya merah, ya kan ya, Mas, anak-anak perusahaan terutamanya itu ditutup-tutupi, Mas. Ya kan, karena BUMN kita kan sangat banyak dulu, Mas.
Nah, targetnya kan kita memperkecil BUMN kita sehingga efisiensi itu bisa dicapai. Dan memang saya lihat dengan klasterisasi dan holdingisasi ini, ya ini lebih baik gitu Mas. Karena memang setiap perusahaan BUMN ini mempunyai core bisnisnya masing-masing. Jadi nggak saling tabrakan gitu Mas. Sama dengan pertahanan tadi gitu. Jadi selama ini ya juga gitu, Pindad bikin ini, PAL bikin ini, ya kan ya, DI bikin ini. Nah sekarang ini kalau di mereka itu kan diklasterin Mas, diklasterisasi kalau mereka ya kan, kembali lagi supaya mereka konsentrasi di core bisnisnya mereka masing-masing dan mereka saling kerjasama Mas. Ya kan, saling kerjasama misalnya PT DI buat pesawat, ini perlunya ini, perlu ini dari sini. Jadi hubungan itu sinergisitas dan terintegrasinya itu akan lebih meningkatkan kinerja daripada BUMN itu sendiri. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Iya, baik. Ibu juga mengusulkan holdingisasi untuk bidang pariwisata, kalau nggak salah. Sudah. Ya, itu sampai mana? Jadi holdingisasi di bidang pariwisata ini sudah, jadi pariwisata dan aviasi. Ya. Jadi holdingisasi terdiri daripada Angkasa Pura, airline, hotel, itu dijadikan satu holding. Ya. Dijadikan satu holding karena Garuda masih belum. Sebenarnya Garuda Indonesia masuk di holding itu, tapi karena Garuda masih memiliki permasalahan-permasalahan, maka diselesaikan dulu permasalahan yang ada di Garuda, nanti baru terakhir mereka masuk di holdingnya. Jadi pada saat ini ya Sarinah masuk, ITDC masuk, semua yang berkaitan dengan ada pariwisata lah Mas. Mereka kemudian dijadikan holding dengan harapan tentunya sekali lagi terjadinya efisiensi dan sinergisitas di antara perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pariwisata ini yang ada kaitannya dengan pariwisata itu bisa ditingkatkan, Mas. Ya. Kalau hotel, apakah sudah tidak punya pemerintah itu dikerjasamakan dengan pihak lain, Bu? Apakah masih ada yang BUMN? Banyak. Hotel BUMN itu banyak sekali, Mas. Yang dikerjakan itu kan BOT itu kan hanya yang di ini, yang di Grand Indonesia. Ya. Yang lain kan masih milik kita sendiri, Mas. Ya. Semua masih manage ini oleh BUMN, Mas, oleh hotel-hotel BUMN itu sendiri. Mumpung ketemu Bu Evita itu di Semarang kan punya lahan yang strategis, tapi dulu Debyapuri namanya hotelnya, tapi tidak terbengkelai sekarang. BUMN enggak kan? BUMN itu jaringan Hotel Indonesia itu. Oh, saya nggak pernah tahu ya, Mas. Ya, nanti kalau ke Semarang belum pernah dibangun sebelumnya. Ini menarik nih, saya angkat nanti. Saya pertanyakan ini apa gitu. Sekarang terbengkelai itu. Ya. Apa terbengkelai, artinya dibiarkan. Enggak, namanya dulu Debyapuri. Debyapuri ya. Nanti saya tanyakan, Mas. Saya sendiri nggak pernah dengar tuh ada rencana pembangunan. Mungkin udah lama itu, Mas ya. Udah lama dan mangkraknya udah lama juga. Ya. Sebelum saya di DPR. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Terima kasih. Kemudian Ibu ini juga sekarang sedang menjabat Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri BPP Polri. Nah, ini kegiatannya, Bu. Jadi KBP Polri ini adalah suatu organisasi ormas dan pemuda, Mas. Ya. Jadi wadah tunggal daripada organisasi Keluarga Besar Putra Putri Polri. Ya. Organisasi kita ini mempunyai kekhususan daripada ormas yang lain karena organisasi ini didirikan berlandaskan TR Kapolri, Mas. Ya.
Jadi ketika ABRI, TNI dan polisi itu pisah waktu itu, Kapolri mengeluarkan 2 TR, pendirian PP Polri dan pendirian KBPP Polri. Ya. Jadi kegiatannya apa? Bersifat kekeluargaan seperti itu atau? Ya, kita keluarga besar, ya kan. Kita berada di pusat, ada di 34 provinsi, di semua resort. Kalau resort itu kabupaten, Mas. Kabupaten, kota. Kemudian kita ada di sektor pengurus dan keanggotaan kita di tingkat kecamatan. Jadi kayak partai politik nih, Mas. Ya, ya. Ada di pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan. Jadi cukup besar keanggotaan dari KBPP Polri. Ya tentunya tugas utama dari kita itu mengemban visi, misi dan tugas pokok dari Polri itu untuk masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, Mas. Ya. Jadi jumlahnya kan mengembang terus, Bu. Anak-anaknya kan bertambah terus. Ini suatu organisasi yang sebenarnya mempunyai potensi keanggotaan yang luar biasa. Bayangkan saja, Mas. Anggota Polri aktif aja ada 400.000 sekian, 430 pada 50.000, Mas. Letakkanlah dari satu istri nih, Mas, 2 anak, Mas. Ya. Coba dikasih 2 anaknya berapa itu? Ya. Itu anggota Polri aktif, Mas. Ya. Yang pensiun, ya. Itu kan banyak juga, gitu. Ya. Jadi hanya saja selama ini memang kita belum memiliki database, ya. Sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi berapa sih keanggotaan kita di PD ini, PD ini, PD ini. Baru saja kemarin ini Rakernas kita tanggal 20 dibuka oleh Bapak Wakapolri, sekaligus kita launching aplikasi KTA digital dan database KBPP Polri, Mas. Ya. Ke depan kita sudah akan memiliki data keanggotaan yang akurat dengan digital, sistem database digital yang kita miliki. Iya. Pengabdi cita, berjaya memperkaya untuk nusa dan bangsa. Semangat pincang gembira, sadar bertugas mulia. Baik, Bu. Nah, tadi saya ulangi lagi bahwa Ibu ini punya pengalaman ya di 3 perguruan tinggi besar, di UI, kemudian UGM dan Unpad. Nah, pengalaman kuliah itu apa saja kan? Selain ilmu mungkin kan ada pergaulan, ada karakter, ada nilai-nilai yang bisa diperoleh dari situ. Bisa diceritakan itu? Jadi kalau waktu di ini, Mas, waktu di Unpad itu memang kita kan punya teman-teman di pariwisata nih, Mas. Ya. Kita ini jadi supaya nggak boring kita tuh bergabung, Mas. Ya. Itu kita ada 12-an orang masuk masuk satu grup kuliah bareng gitu loh, Mas. Oh. Jadi isinya enak, semuanya hidup ya Mas ya. Pada waktu itu. Nah, kalau yang di yang di Unpad itu saya banyak satu kelas itu sama akademisi, Mas, karena kan yang hubungan internasional ini doktoral baru ada di Unpad, Mas. Oh. Jadi ada dosen-dosen dari universitas lain, itulah teman-teman kuliah saya gitu loh, Mas. Iya, iya. Karena satu-satunya yang punya doktor di bidang jurusan dokter di bidang HI ini hanya Unpad. Iya. Jadi dari semua universitas ya masuknya ke situ untuk doktoral hubungan internasional. Iya. Kalau di UGM itu kuliahnya di UGM di Jogja atau di Jakarta, Bu? Di Jogja. Kuliah kita di Jogja, kemudian jadi kadang-kadang kita di Jogja, kadang-kadang kita sekali-sekali dosennya bisa ke Jakarta. Kita kumpul nih yang sekian orang ini, ya kan gitu. Jadi ganti-gantian aja, tapi kan persyaratannya pada waktu itu 70% kalau saya nggak salah itu wajib di UGM, Mas. Yeah. Jadi kita tuh kalau weekend kita semua rame-rame ke Jogja gitu loh, Mas. Jadi fun juga sih, nggak boring juga kuliahnya. Kita bareng-bareng, kita Jumat, Sabtu, Minggu. Nah kita udah berangkat Kamis tuh, Mas, sama teman-teman. Nah kita kuliah. Jadi ya fun juga kan dari kita untuk kita ya. Jadi kita nggak terasa gitu kuliahnya. Tiba-tiba kita udah selesai semuanya. Gitu. Dan diskusi kita lebih hidup karena kita memang semua sama dosen.
Ya kalau dosennya sampai mengatakan karena kita kan pimpinan-pimpinan perusahaan di pariwisata semua yang Mas. Makanya presiden director, managing director yang mereka bilang ya ini kita tidak kuliah, saya tidak mengajari tapi kita berdiskusi kan gitu. Karena menurut mereka ya kita kalau di bidang pariwisata secara praktikal kita akan lebih banyak tahu. Secara teorinya memang para dosen kita lebih banyak tahu. Jadi sangat hidup gitu diskusi kita dengan tim-tim dosen pengajar kita Mas pada waktu itu. Iya. Nah sekarang sedikit mengenai UI. Apa yang Ibu kenang dengan UI? Jadi kalau UI itu saya waktu itu diinin kuliah ke Jakarta. Bapak saya itu Kapolri Lampung waktu itu Mas. Kita kepengen kuliah ke Jakarta. Bapak syaratnya kalau mau kuliah ke Jakarta kamu harus lulus UI. Saya bilang kamu mau masuk mana? Saya mau masuk UI atau LPK Tarakanita karena waktu itu juga masuk LPK Tarakanita nggak gampang Mas pada waktu itu. Saya mau antara dua itu. Bapak bilang kalau misalnya kamu ini nggak lulus di situ kembali. Bapak masih di Palembang belum ke Lampung pada waktu itu. Kamu kuliah di Palembang aja kata Bapak gitu. Jadi saya bekerja keras Mas untuk belajar supaya lolos, ya kan? Alhamdulillah dua-duanya saya keterima Mas. Saya keterima di LPK Tarakanita, saya keterima. Jadi pagi saya kuliah di UI, sore sampai malam saya kuliah di LPK Tarakanita. Tingkat 3 dua-duanya saya tinggal, saya kawin, saya kuliah di Amerika Mas. Itu ceritanya Mas. Rupanya cinta itu mengalahi segalanya ya Mas ya. Pindah waktu itu Mas. Saya tinggalin kuliah saya semuanya, saya lanjutkan di Amerika pada waktu itu. Nah itu ketika kembali lagi ke kampus UI itu seperti apa ceritanya? Saya nggak kembali lagi Mas pada waktu itu. Justru salahnya saya pada waktu itu saya begitu sampai langsung diterima kerja, keasikan Mas, keasikan kerja nggak mikir nyambung kuliah nih. Padahal saya masih punya kartu anggotanya UI nih pada waktu itu masih bisa nyambung. Keasikan kerja sekian lama mau nyambung lagi. Itu saya bilang peraturannya sudah berubah. Saya mesti ulang SKA sekian banyak. Wah, repot deh. Saya di bidang pariwisata kerjanya waktu itu saya nyambung aja. Nah, akhirnya yang pindah ke program yang lain tadi, Bu. Yang masih di UI juga itu. Enggak ada di UI, cuma di PNG itu, Mas. Ya itu PNG itu. PNG itu. Itu karena itu kan pariwisata Mas, karena itu sekolah negeri yang UI negeri yang khusus, jurusan khusus untuk MICE Mas. Saya punya perusahaan waktu itu bergerak di bidang MICE. Jadi saya punya perusahaan bergerak di bidang MICE. Ya, saya masuk ke sana Mas untuk menyelesaikan S1 saya gitu Mas. Untuk bisa melanjutkan S2 dan S3 saya. Baik. Karena saya hukum lagi, lama lagi Mas, mesti ulang ini, ulang itu ya kan. Sementara saya sudah berkecimpung di bidang pariwisata. Target saya adalah saya S2 di bidang pariwisata. Jadi saya ambil ini dulu Mas, untuk supaya bisa sekolah S2. Gitu. Baik Bu, terakhir mungkin dengan segala pengalaman Ibu ya di bisnis, sekolah macam-macam di parlemen, di DPR, apa yang ingin Ibu harapkan dan sarankan kepada kampus-kampus itu, terutama kepada para mahasiswa yang masih belajar? Apa saran Ibu? Kalau saya sampaikan ke anak-anak saya. Saya sebenarnya Mas sekolah S2, S3 itu bukan untuk saya. Saya ini apa sih Mas? DPR kan nggak ada persyaratan harus S2, nggak ada persyaratan harus S3. Tapi cambuk bagi anak-anak saya Mas. Kalau mamanya yang sudah tua saja masih mau sekolah, masih mau kuliah, alhamdulillah anak saya tiga-tiganya udah kandidat doktor sekarang. Jadi terpicu mereka melihat ibunya, wah dia cuma S1, kemudian saya ambil S2, terpicu lagi mereka ngambil S2, saya ngambil S3, terpicu lagi mereka ngambil S3, tiga-tiganya termasuk menantu saya sekarang udah kandidat doktor. Tidak membuat mereka tertekan karena ibu dokter gitu, kemudian harus susah payah gitu. Ya, saya cuma kasih semangat sama dia, mereka, mama saja yang sudah tua, itu bisa. Kalian pasti akan lebih bisa lagi. Baik. Itulah yang mereka akhirnya juga meneruskan.
alhamdulillah segera mau sidang-sidang, alhamdulillah mereka segera selesai lah Mas. Sambil kerja juga mereka sama saya, sambil kerja, sambil kuliah gitu loh. Mas Bambang. Ya, luar biasa. Ini contoh yang apa ya, yang konkret. Artinya sekolah sambil bekerja ternyata artinya nggak ada tidak menjadi halangan. Ya, tidak ada alasan untuk orang tidak sekolah karena sibuk bekerja. Saya juga sama teman-teman saya yang dari sekolah sekretaris, ya kan, yang ini saya sampaikan, wah bukan berarti kita sekolah di sekretaris kemudian kita harus menjadi sekretaris. Kita bisa secretary today, manager tomorrow. Buktinya saya jadi sekretaris awalnya kerjanya, kemudian saya bisa jadi direktur utama di perusahaan dan punya perusahaan sendiri. Saya selalu kasih semangat juga bagi teman-teman saya yang ambil jurusan sekretaris bahwa karir mereka itu tidak stuck di situ saja sebagai sekretaris gitu. They can be more. Ini contohnya saya bisa gitu Mas. Baik. Terima kasih sekali Ibu Dr. Mas Evinta Nursanti MSc, anggota Komisi 6 DPR RI, alumni UI, UGM, dan UNPAD yang telah membeberkan semua perjalanannya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan memberi motivasi kepada banyak orang, pada kita semua, khususnya pada generasi yang lebih muda. Terima kasih Bu, sukses terus. Terima kasih Mas Bambang, sampai ketemu. Sampai ketemu di offline. Bukan di online. Di offline ya Mas. Terima kasih. Baik, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam.